Iqbal, kembali kepada waktu berbisnis yang sudah kalau ya udah lama lah ya, dari 4 tahunan walaupun tokonya secara official 2020, sekarang udah masuk 2022. Tentu orang-orang yang punya jiwa bisnis karena ada yang ingin dicapai kan, salah satunya adalah penghasilan, kemudian kepuasan berkarya. Kalau dari sisi penghasilan ini sudah menyenangkan hati belum nih dari 3 tahun 4 tahun berbisnis ini? Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official. Dalam beberapa tahun terakhir ini, industri clothing line semakin menjamur. Meski tampak sederhana, hanya mendesain baju dan menjualnya, tapi pada kenyataannya mengelola bisnis ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Clothing line perlu persiapan yang matang. Sebelum terjun ke bisnis ini, perlu melakukan riset yang mendalam, terutama yang ada kaitannya dengan keinginan konsumen. Meski demikian, clothing line tak mematok harga yang tinggi. Hal inilah yang membuat bisnis ini terus menjadi incaran dan andalan anak muda. Pangsa pasar yang besar dan terus meningkat setiap tahunnya membuat bisnis ini juga terbuka lebar bagi siapa saja, termasuk bagi pebisnis yang punya modal kecil. Kali ini kita akan datang ke sebuah brand lokal yang juga merupakan salah satu bisnis clothing line yang ada di kota Banda Aceh. Nama brand ini adalah Cop-N dan pemiliknya seorang anak muda yang memulai usahanya justru ketika memasuki tahun kedua di bangku kuliah. Memulai bisnis ini dengan kecil-kecilan sampai akhirnya menabung uang untuk membuka bisnis yang besar. Dan pada tahun 2020, di mana saat Indonesia dilanda COVID-19 dan banyak usaha tutup, justru brand ini membuka toko dan membuat penjualannya juga semakin meningkat setiap bulannya. Kita kenal lebih dekat Iqbal Muammar, pemilik brand lokal yang bernama Cop-N ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book, tentu saja di channel Hendra Syah Official. Jadi channel ini berusaha memberikan kontribusi yang positif. Salah satunya adalah mengenalkan orang-orang yang punya dedikasi yang serius untuk mengembangkan kapasitas dirinya sendiri. Salah satunya adalah di dunia bisnis, di dunia komunikasi, dan apapun yang bisa bermanfaat bagi orang banyak tentu saja selain manfaat bagi diri mereka sendiri. Dan kita kali ini akan ngobrol dengan salah seorang anak muda di Aceh yang saya sebenarnya udah lama ini pengen ngobrol sama beliau yang punya brand sendiri di lokal sini, tapi ternyata jangkauan penjualannya nih yang saya dengar-dengar ini juga sangat luar biasa juga, bukan hanya di Banda Aceh tapi di beberapa kota dengan mekanisme-mekanisme tentu saja tidak kalah seru ya, atau tidak kalah ketinggalan dengan apa yang sedang lagi tren sekarang. Tentu saja kita akan ngobrol bukan saja tentang pribadinya tapi juga tentang aktivitas bisnis yang dilakukan justru dimulai sejak masa ia berada di bangku kuliah. Beliau adalah Iqbal Muammar, founder dari merek Cop-N yang ada di kota Banda Aceh. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar nih Iqbal? Alhamdulillah baik Pak. Kayaknya tambah maju, tambah berkembang bisnisnya. Alhamdulillah mulai sedikit ada Alhamdulillah ya, mulai ini ya. Iqbal nih sebenarnya saya udah lama nih penasaran itu mengenal produk merek Cop-N ya. Iya betul Pak. Merek Cop-N ini awalnya dari teman saya namanya Rida gitu. Kebetulan dia pakai baju t-shirt Cop-N. Terus saya tanya Cop-N tuh merek siapa, produk apa? Saya kira sekarang kan online memudahkan kita untuk belanja kan. Iya betul bisa Pak. Produk orang lain yang nggak ada di Aceh juga, tapi ternyata produk miliknya orang Aceh asli ya. Iya. Bal sekarang boleh nggak cerita gimana cerita ini sampai akhirnya punya merek Cop-N? Sebenarnya kalau dibilang awal mulai bisnis itu di tahun 2016 Pak. Itu di akhir tahun 2016
sampai ke jalan cuma sampai 2 tahun ke 2018. Oke. Jadi kemudian di tahun 2018 itu kita sempat vakum ya. Sempat vakum, kemudian baru mulai kembali atau rebound itu di tahun 2019. Di tahun 2019. Kalau untuk official store-nya Pak, kita berbuka di tahun 2020. Itu sebelum corona kemarin. Pasti spacingnya 2 tahun ya. Iya. 2016 mulai membuka bisnis atau 2016 itu langsung ke brand Cove N-nya? Kalau dibilang 2016 langsung ke brand Cove N-nya, enggak juga Pak. Karena sebelumnya juga pernah jadi kayak jasa custom ngebuat baju, kayak jasa desain suka-suka. Jadi untuk kawan-kawan yang mau kayak cetak baju lighting bisa, terus kayak cetak baju yang kan ada tuh Pak, baju kayak buat komunitas sendiri, kayak gitu-gitu ya. Itu bisa. Jadi pada saat setelah setelah buka kayak jasa custom baju tadi, baru kepikiran untuk buat brand sendiri. Karena kebetulan juga saya sendiri suka untuk kayak ngoleksi brand lokal, sneakers. Jadi awal muasalnya itu dari situ ya? Iya, betul. Jadi pada saat Iqbal 2016 itu kan bisa dibilang nih ya, marketplace nggak sesemarak sekarang gitu kan? Belum Pak. Itu jualannya Iqbal gimana tuh mekanismenya waktu itu? Kalau dulu kebetulan juga kita belum punya store sendiri, jadi untuk ngedistribusiin brand Cove N sendiri, kita coba consignment Pak, titip jual. Jadi dulu pernah titip jual di... Titip gitu ya? Iya, titip jual di beberapa store yang ada di Banda Aceh, di Luxmawe. Terus di Langsa ada juga, di Banda Aceh juga pernah dulu. Nggak cuman di Aceh sendiri, tapi dulu Cove N sendiri pernah consignment juga di luar kota di Jawa Timur Pak. Di Rembang, di Kudus, di Pati, sama di... di 3 kota itu Pak. Di 3 kota itu ya. Jadi waktu saat consignment tuh ya, pada saat betul. mungkin digitalize sudah ada tapi belum sesemarak sekarang. Ya, sebelum terlalu jauh nih Iqbal, pengen tahu Iqbal tadi mulai 2016 itu masih kuliah atau sudah selesai kuliah atau gimana nih ceritanya? 2016 itu baru masuk kuliah Pak. Jadi masuk kuliah 2016 mungkin masih semester 3. Langsung bisnis ya? Langsung bisnis, karena dari dulu emang senang sama jualan. Bahkan dulu di profil buku tahunan SMA kan ada tuh ngisi kayak nama, mau jadi apa alamat, gitu ya? cita-cita. Itu ngisi emang pengusaha, walaupun belum tahu dulu bakal jadi pengusaha apa gitu. Jadi udah memang sejak awal tuh niatnya kayak gitu. Iya, betul. Tapi gimana ceritanya nih Bal? Kan 2015 masuk kuliah, terus 2016 tahun kemudian langsung starting bisnis gitu. Dengan walaupun consignment dan lain-lain lah model-modelnya, tetapi pada saat itu kan produk lumayan perlu effort kan, betul. Untuk kita promosi dan lain-lain. Pastilah sebagai pebisnis pemula kan juga sangat terbatas pada saat itu. Apa yang Iqbal lakukan? Sebenarnya Pak, kalau dibilang kayak store sendiri deh. Awal kita buka store itu cuannya bukan dari brand Cove N. Jadi kan kita tadi di tahun 2018 kan sempat vakum nih. Jadi sempat vakum, itu pun karena Karena di awal juga untuk ngebangun brand Cove N ini nggak ada bisnis plan-nya. Jadi kayak iseng-iseng anak kuliah dulu lah Pak, untuk nambah-nambah uang jajan. Terus rupanya di tahun 2018 karena keterbatasan modal, baru tuh nggak jalan lagi. Misalkan kalau untuk ngebangun brand sendiri kan kita produksi harus banyak ya Pak. Betul. Produksi, terus ada biaya marketing, ada biaya untuk branding. Terus belum lagi udah kita produksi, ternyata desainnya kurang menarik. Jadi kan jadi putarannya jadi lambat ya. Terus karena keterbatasan modal tadi, coba nih ngulik bisnis lain. Maksudnya yang bisnis modalnya kecil atau bahkan bisa dibilang nggak ada modal, tapi potensi untuk kita cuan tuh lebih besar. Jadi ketemulah dulu dropship. Dropship itu kita ngejual produk orang tapi tanpa perlu stok barang ya. Jadi dulu tuh ngejual sepatu, tapi sepatu KW. Jadi sebelum ada marketplace Facebook. Kalau marketplace Facebook kan baru-baru ada nih Pak, di tahun 2019 kalau nggak salah ya. Jadi dulu ngejualnya di Instagram. Dulu waktu ngejual di Instagram, paling kayak penjualan harian masih cukup buat kebutuhan sehari-hari di Banda lah untuk kuliah. Terus puncak
terkumpul modal untuk ngebuka store itu di tahun 2019. Ketika awal ada apa namanya marketplace Facebook. Jadi dulu algoritma marketplace Facebook itu sendiri beda ya sama sekarang. Dulu apa yang kita jual di sana laku semua, Pak. Jadi lakunya kayak kita emang jual kacang goreng istilahnya. Iya betul. Jadi karena tadi jadi apa namanya dropshipper, kita kan ngejualin produk orang. Jadi saya sendiri nggak cuman ngejual nggak cuman sendiri. Jadi saya cari lagi nih reseller yang mau ngebantu jual produk kasih supplier. Jadi carilah beberapa orang supplier untuk ngebantu ngejualin produknya si supplier. Dari situlah baru saya dapat momentumnya lah untuk terkumpul modal ngebuka store. Pada saat itu Iqbal, ini kan sedang kuliah nih. Iya betul. Tentu identik kuliah, kalau nggak punya rumah sendiri pasti rumah kos kan. Iya, rumah kos. Kalau belum punya toko pasti operasionalnya di rumah kos. Iya. Iqbal sendiri gimana nih memulainya? Apa sudah mulai punya tempat gitu untuk menyimpan semua barang dagangan sebelum di dropship, atau memang masih menggunakan departemen kos sebagai tempat yang strategis? Karena dulu di tahun 2016 ke 2018 juga belum terlalu fokus, Pak ya. Karena kan dulu modalnya juga terbatas kan, produksinya nggak banyak, jadi kayak masih bisa disimpan di kamar kos lah. Karena yang kemudian betul-betul fokus itu di tahun 2019 kan kita fokus jadi dropship. Kalau dropship kan kita nggak perlu nyetok barang, Pak. Mau kita jual sehari 100 pasang sepatu pun kita nggak perlu, nggak ada biaya operasional, nggak ada. Dari pengiriman langsung pada mereka gitu ya? Pengiriman langsung dari sana atas nama toko kita sendiri. Iqbal, kalau ngeliat-lihat nih tokonya Iqbal nih, Iya, betul. Kelihatan kalau Iqbal ini sangat serius sekali di clothing bisnis ini. Tapi memang di awal mengawali karir bisnisnya langsung ke clothing, atau ada yang lain dulu nih? Jadi kebetulan dulu kan mulai di tahun 2016 Pak ya. Itu, jadi dari tahun 2016 ke 2018 itu kan cuma jalan 2 tahun. Terus kan kita sempat vakum. Jadi dulu ketika sempat vakum, karena vakum tadi pun karena keterbatasan modal, jadi coba nyari apa yang bisa gitu peruntungan di bisnis lain lah. Pernah juga jual kartu kuota internet pakai gerobak. Cuma karena mungkin passionnya nggak di sana, jadi nggak jalan, cuma jalan 6 bulan nggak salah. Memulai usaha itu dengan support keuangan dari siapa nih? Apa simpan dulu, tabungan, atau menabung dulu, atau memang ada di support orang tua sih sebenarnya? Kebetulan kalau untuk store sendiri itu kita dulu modalnya dari dropship tadi, Pak. Karena kita dapat momentum di 2019 ngejual dropship lumayan banyak ya profitnya. Jadi karena udah duluan kita punya brand, kenapa nih nggak buka official store ya? Terus kan kita juga bisa jadi kayak reseller resmi dari brand lain, Pak ya. Jadi nggak cuma ngejual Coven aja. Jadi sejak itu ya? Iya, betul. Memulai gitu. Nah, tentu mengumpulkan juga nggak gampang kan? Harus memulai bisnis ini dulu, proses dulu. Ini menjadi pebisnis memang tadi katanya di SMA aja catatannya menjadi pengusaha gitu. Kebayang atau tidak tinggal dijalanin ya. Betul. Nah, orang tua sendiri gimana dukungannya ketika tahu nih kayaknya dikirim ke kota Banda Aceh, harusnya kuliah, taunya jualan gitu. Itu kuliahnya selesai juga kan? Ya, alhamdulillah selesai, Pak. Jadi sebenarnya waktu dulu awal coba jualan itu orang tua nggak tahu. Sama sekali? Sama sekali nggak tahu. Karena dulu masih kuliah kan, masih dikirim jajan nih dari rumah. Jadi sampai semester 4 itu masih dikirim jajan. Karena udah di tahun 2018 ke 2019 itu kan udah mulai menghasilkan ya dari dropship tadi. Jadi dari semester 5 itu udah nggak minta jajan lagi dari rumah. Jadi orang tua tanya tuh, misalnya kenapa kok nggak minta, tumben kan nggak minta jajan lagi. Terus baru cerita, udah mulai jualan. Kaget nggak mereka pada saat itu? Karena belum pernah diceritakan sebelumnya. Belum pernah cerita. Cuman orang tua kayak apa ya? Sebenarnya bukan ngelarang ya, cuman karena orang tua juga di bidang akademis, jadi kayak anak takut ntar kuliahnya nggak selesai, khawatir kan gitu sama jualan. Terus pelan-pelan juga orang tua mulai ngerti. Tapi kalau sekarang udah support penuh sih. Support penuh ya. Jadi di awal-awal gitu ya. Iya, betul. Mengirim anaknya sekolah, tentunya jadi pedagang gitu kan. Dan berhasil pula kan?
syukurnya gitu. Nah untuk itu tentu memulainya kan pasti ada kendala juga ya, walaupun startingnya tadi 2016 sempat pasif 2018, kemudian 2020. Nah ini pertanyaan yang menarik, di saat 2020 kan di akhir Desember 2019 masuk ke 2020 kan seluruh dunia sedang kalang kabut ya dengan COVID-19 gitu, dan Iqbal Muammar memberanikan diri membuka official brandnya dengan resmi, punya tempat, punya toko gitu. Apa sih yang kebayang waktu itu, Bal? Nggak takut COVID dengan dampak penjualan yang nggak bisa diprediksi, atau menarik juga nih pengen tahu isi kepalanya apa gitu. Jadi kalau untuk store sendiri kan kita buka di bulan 3 Pak ya. Bulan 3. Kalau bulan 3 awal itu corona belum masuk ya ke Banda Aceh. Iya, tapi kan Maret itu udah mulai panik kan? Di Cina ya, di Cina kan Desember. Iya, Desember. Di Indonesia ya Maret udah mulai ini. Udah mulai kan, anak-anak sekolah udah pada libur. Karena Iqbal mau jualan mungkin diliburkan atau gimana? Karena dulu nggak kepikiran juga kayak corona ini bakal masuk ke Aceh. Jadi kita di bulan 2 ya tetap terus prepare untuk opening store. Ternyata setelah opening store 1 minggu di Maret, itu kita di lockdown ya? Lockdown yang kemarin 2 minggu ya di Banda Aceh sendiri ya. Jadi kayak jualan pun cuma sampai sore, pagi masih sampai sore. Malamnya kan harus close ya, kayak mahasiswa juga diliburkan, terus para pekerja pun dirumahkan ya. Sedangkan kayak mahasiswa sendiri itu kan jadi kayak target market kita. Kalau dibilang part terberatnya di saat awal buka store lah Pak. Saat itu ada satu bacaan ya yang pernah saya baca, katanya bisnis yang paling keren itu bisnis yang dibuka pada saat krisis. Iqbal dengar itu atau nggak dengar itu main langsung aja tuh tabrak atau gimana sih? Karena emang karena nggak kepikiran karena nggak jangka nih corona nih bakal separah sekarang ya. Itu ya. Karena kan dulu waktu kita dengar corona mungkin cuma sampai Cina lah, paling kalau masuk ke Indonesia jauh pun sampai Jakarta. Gitu ya. Kalau masuk ke Aceh pun masih lama lah. Tentunya sebentar itu langsung berdampak. Sampai sekarang Pak ya. Sampai sekarang. Dan pada saat itu tuh gimana? Kondisi penjualan langsung terlihat stabil dalam perspektif dagang yang baru dibuka, atau memang biasa aja nggak ada pengaruh, atau bagaimana sih sebenarnya respon orang-orang terhadap clothing ini? Oh iya, sebenarnya ngaruh lah Pak. Ngaruh ya? Pertama kita juga baru buka untuk store-nya, jadi kan banyak yang belum tahu ya. Pernah tuh kayak baru buka itu sampai 1 minggu itu nggak ada penjualan. Karena kan orang parno Pak, nggak berani keluar rumah. Kalau dibilang untuk belanja online kan namanya juga baru mulai coba kembali buka store-nya, kayak bisnis plan-nya belum terlalu terjalankan, jadi kayak pengaruh sih Pak. Jadi pengaruhnya memang ini ya sekaligus berdampak gitu. Sempat sorry mungkin pertanyaan cocok atau tidak, sempat mengurangin pegawainya atau tetap stabil ya? Kebetulan dari dari dulu sampai sekarang saya sendiri masih ada shift-nya di toko. Mungkin jadi salah satu alasan kenapa kita bisa survive Pak ya. Karena dengan saya sendiri tiap hari ada di store, jadi kita jadi tahu nih behavior customer itu seperti apa. Betul, yang dibutuhkan customer. Wah, ini menarik nih. Kayak misalkan kenapa nih bulan lalu kok omsetnya jadi turun gitu ya. Mungkin kalau dari dulu pun saya langsung ngelepas ke orang, mungkin kita nggak tahu detail lah permasalahan yang terjadi di store ya. Mungkin salah satu alasan kenapa sampai sekarang masih ada shiftnya ya. Masih bisa survive karena itu tadi. Ibaratnya kalau jaga masih ada ininya ya, aplusannya ya. Masih ada jadwal. Udah 2 tahun lah Pak. Ini menarik ya teman-teman semua, yang kita simak dari Iqbal tadi. Meskipun sudah sebagai founder ya, pemilik modal, mengembangkan usaha, tapi masih juga menyempatkan untuk tetap menjaga kalau bisa kita bilang tokonya ya, biar masih bisa tahu customer itu maunya apa sih dari hari ke hari, sambil ngecek nih gimana jualan kemarin, dagangnya kemarin juga gimana. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan lain Iqbal. Setelah COP-N ada, saya juga baca nih di IG-nya, ternyata ada lagi nih cantolannya yang baru, yang namanya Eternal nih, bisa cerita sedikit nggak?
Jadi untuk Eternal sendiri, kenapa di tahun itu buka tahun lalu Pak ya, di awal 2021, kenapa buka Eternal Shoe Care, tempat perawatan sepatu ya? Itu sebenarnya karena marketing juga. Karena marketing. Karena kan kita di store sendiri nggak cuma jualan pakaian lah, tapi kita juga ngejual sneakers, sepatu. Jadi kita buat promo nih. Jadi setiap minimal transaksi di store 200.000, kita ngasih voucher untuk dapat potongan harga di Eternal, diskon cuci sepatu. Terus untuk yang belanja sepatu kita kasih gratis cuci. Jadi sebenarnya Eternal sama store sendiri itu ada hubungannya. Jadi dua alasannya sesimpel itu sih Pak. Iya. Anda bisa beli sepatu di Cop-N dan Anda bisa gratis cuci di Eternal gitu ya. Betul. Tapi nggak gratis selamanya dong ya kan? Nggak selamanya sih Pak, untuk marketing di awal aja. Iya. Terus itu pasti juga butuh tenaga kerja yang spesifik kan, yang paham juga tentang perawatan sepatu dan lain-lain. Itu langsung dari Putra Aceh sendiri atau memang ada yang harus belajar dulu keluar kota kemudian bekerja di sini, itu gimana Iqbal? Jadi sebenarnya karena dulu juga bukanya iseng Mbak ya, karena marketing juga. Jadi yang cuci sepatu di awal kita buka saya sendiri sama satu orang lagi partner kerja. Jadi kita setelah tutup toko malam itu baru cuci sepatu tuh. Terus rupanya yang mau yang mau treatment sepatu di Eternal itu lumayan rame Pak. Terus akhirnya baru kita cari admin untuk ngelola Instagram, terus baru nyari teknisi, karena kan kita nggak cuman cuci sepatu aja Pak ya, kita ada treatment anti-lowing, mutihin bagian midsole sepatu yang udah kuning, terus ada custom sepatu juga. Jadi kita baru cari teknisi, kalau sekarang baru ada 2 sih Pak, teknisi sama satu orang admin. Artinya Cop-N dengan Eternal itu dalam satu gedung ya? Iya, di lantai 2. Di lantai 2, dan ini operasinya juga lumayan padat ya, kayak Iqbal bilang tadi. Nah, kalau melihat bisnis itu nih tumbuh dengan subur, sebenarnya potensi itu sebenarnya sudah ada ya sejak dulu harusnya kan? Baru terlihat sekarang, dan kebetulan di tangan Iqbal jadi lancar karena bertangan dingin ya. Artinya orang-orang kan pada senang juga sepatunya dirawat, seperti merawat diri juga. Iqbal, kembali kepada waktu berbisnis yang sudah kalau ya udah lama lah ya, dari 4 tahunan walaupun tokonya secara official 2020, sekarang udah masuk 2022. Tentu orang-orang yang punya jiwa bisnis karena ada yang ingin dicapai kan, salah satunya adalah penghasilan, kemudian kepuasan berkarya. Kalau dari sisi penghasilan ini sudah menyenangkan hati belum nih dari 3 tahun 4 tahun berbisnis ini? Lebih ke pencapaian Pak ya. Iya. Sebenarnya kalau dibilang pencapaian sendiri, dengan Cop-N dan Eternal bisa survive sampai sekarang, itu kayak jadi salah satu pencapaian terbesar kita. Kayak tahun kemarin juga Eternal sendiri yang masih baru bisa diliput sama TV lokal. Cuman kalau dari segi finansial lah kita lebih lebih kayak nginvest lagi ke bisnisnya. Iya, Insya Allah artinya juga udah cukup ya. Lumayan lah Pak. Lumayan cukup ya. Dari sisi kebahagiaan berkarya juga sudah tersalurkan kan? Iya. Dari Cop-N. Apalagi yang direncanakan ke depan? Produk-produknya? Selain Cop-N dan Eternal? Mungkin harapan ke depan kita bisa lebih berinovasi Pak ya. Kayak tahun ini kita lagi siapin kolaborasi juga sama beberapa brand luar, brand lokal juga. Terus kita juga lagi fokus untuk ngedevelop kartu member card untuk customer ya, untuk customer Cop-N sendiri. Terus di tahun ini juga setelah Lebaran nanti, insya Allah Pak, kita bakalan opening store yang kedua di Banda Aceh juga. Di Loksmawe. Oh, di Loksmawe. Karena Iqbal dari Loksmawe kan dia? Dari Aceh Utara tepatnya. Aceh Utara, jadi mau pengen buka di sana juga. Oke. Untuk inovasi nih tadi ceritanya, kan dalam mendesain, mencari konsep-konsep gitu ya. Biasanya Iqbal langsung kelola sendiri atau dibantu oleh branding consultant mungkin? Mungkin untuk konten sendiri kita ada, kalau admin kita ada admin sendiri, terus shopkeeper juga, selain saya punya shift ada shopkeeper juga satu orang lagi. Terus untuk foto juga kita punya tim foto, untuk video juga kita punya tim video. Mungkin untuk tim foto sama tim video kita sistemnya proyekan Pak ya. Tapi kalau untuk kayak kemarin tim desain kita punya juga, itu tetap.
Iya, tetap ya. Punya tim sendiri masing-masing lah sekarang, Pak. Ya, ada diskusi lah tentang inovasi, tentang konsep-konsep yang mau dikembangin ya di situ. Kalau sampai sekarang udah berapa konsep yang akhirnya bisa launching di pasar, di brandnya Cop-N ini? Maksudnya untuk produknya, Pak ya? Iya. Jadi kita nggak cuma ngeluarin kaos, Pak ya. Kayak kemarin kita juga ngeluarin baru-baru ini kita baru siap ngeluarin sepatu. Ngeluarin sepatu itu kolaborasi Cop-N sama brand dari Karawang, brand sepatu. Jadi kita coba ngedevelop sepatu sama kaos. Jadi kita nggak cuma fokus di kaos aja, tapi kita juga ngeluarin kemeja. Terus kemarin juga pernah ngeluarin tas juga, tali pinggang, tas sepeda, tote bag. Mungkin harapan ke depan juga Cop-N ini bisa bisa terus lebih banyak produk gitu. Iya, betul. Tapi memulai di tahun 2020 dengan kondisi nggak bisa terbang kemana-mana, ini gimana nih diskusinya dengan pihak-pihak orang-orang yang bekerja sama di luar, langsung percaya atau produk dikirim dulu atau gimana? Sebenarnya kalau untuk untuk komunikasi nggak mesti face to face ya, bisa via telepon. Kan karena saling percaya juga, Pak. Iya, jadi trust dalam bisnis. Iya, betul. Tapi tentu mereka mengirimkan contoh produk juga kan. Berakhirnya kita percaya dan mungkin bisa diskusi lebih lanjut. Nah, Iqbal, usia masih muda, bisnis sudah alhamdulillah berjalan bagus. Apa nih saran-saran Iqbal mungkin pada teman-teman muda juga yang sedang memulai berbisnis, atau sedang menangis karena jatuh bangun, atau sedang melakukan akselerasi lah mungkin agar bisnisnya bisa stay terus lebih baik. Apa saran Iqbal? Mungkin untuk teman-teman yang mau mulai dan yang udah duluan mulai ya, untuk terus belajar, jangan pantang menyerah, karena yang namanya bisnis nggak mungkin lah, Pak, berjalan mulus ya. Pasti ada lika-likunya, pasti ada kesulitan. Nah, setiap ada kesulitan kan pasti ada jalan keluar, Pak ya. Terus untuk yang belum coba mulai juga nggak ada alasan nih untuk kayak terkendala di modal, terkendala di di pengetahuannya mungkin. Karena kan dengan di era digital sekarang apa-apa udah mudah, Pak ya. Kayak kita mau ngejual juga nggak perlu punya store fisik, bisa jual di marketplace, bisa jual di Instagram. Jadi nggak ada alasan lah, Pak, untuk teman-teman yang belum mau mulai. Iya, jadi kalau mau mulai coba aja langsung ya. Justru kendala kan kita belajar di lapangan ya, bagaimana membangun brand, bagaimana membangun perusahaannya juga. Sekarang untuk kegiatan di tahun 2022 ini nih, Bal, ada rencana-rencana kerja sama dengan siapa saja selain beberapa brand lokal yang ada di Pulau Jawa? Untuk yang di sekitar Aceh sendiri, ada juga? Ada. Kebetulan kayak di tahun kemarin juga kita kolaborasi nggak sama brand luar aja, Pak, tapi sama brand lokal Banda Aceh juga. Terus kalau di tahun ini mungkin lebih ke masih sama sih, Pak, sama brand juga, cuman nggak cuman brand luar aja, sama brand lokal Aceh juga. Terus sama band juga kita coba kolaborasi. Iqbal, ini satu nih sebelum kita closing. Biasanya nih orang-orang berbisnis kebanyakan memang berasal dari sekolah bisnis juga. Walaupun ada juga di luar sana banyak juga yang nggak ada dasar sekolah bisnis pun sukses malah bisnisnya. Iqbal sendiri dulu berpendidikan apa? Pendidikannya apa semasa kuliah? Kebetulan kalau kuliah di UIN, Pak ya. Di UIN Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Ya, tapi hukum ekonomi. Mungkin ada sedikit lah kayak hukum ekonomi syariah seperti itu? Hukum ekonomi syariah ya. Ada sedikit kaitannya lah, Pak. Adalah sedikit belajar bisnis gitu ya. Iya, betul-betul. Mungkin nggak, walaupun yang teori sama keseharian yang kita lakukan itu berbeda. Mungkin ada lah, Pak, sedikit kayak pembelajaran di bangku kuliah dulu yang bisa kita terapkan di bisnis. Walaupun kayak banyak yang dulu kita pelajarin teorinya seperti ini, ternyata di lapangan berbeda. Di lapangan praktiknya berbeda ya. Dan itu kan kalau untuk kesulitan sendiri, apalagi sekarang dengan misalnya udah di era digital sekarang kan apa-apa udah mudah, Pak. Jadi apa yang kita nggak tahu itu bisa kita searching lagi, bisa kita belajar lagi gitu. Gitu ya. Ini buat cita-cita ke depan nih, Iqbal, setelah punya Cop-N, Eternal, dan ada
bisnis-bisnis yang lain yang akan dikelola. Ini kan sudah mengakomodir banyak orang nih, tenaga kerja gitu ya. Ke depan mau diapakan nih? Mau punya perusahaan yang mungkin langsung menangani masalah clothing ini, atau mungkin sekarang udah dibuat juga sih sebenarnya? Kalau dibilang cita-cita ke depan, apa ya, mungkin ke depan juga bakal lebih fokus ke coffee and store sama kayak Eternal sendiri Pak ya. Mungkin harapan ke depan kayak bisa buka store di seluruh kota yang ada di Aceh, bahkan bisa juga buka ke depannya, bisa buka di luar kota di Aceh, di seluruh Indonesia. Mungkin harapannya lebih ke sana sih Pak. Belum ada rencana untuk coba peruntungan di bisnis lain lagi, enggak. Dan orang tua masih tak mendukung ya? Masih, alhamdulillah sampai sekarang masih support penuh ya. Dan banyak hal barangkali kan juga dibicarakan mau ngapain, mau buat apa dan lain-lain. Iqbal, sebelum kita closing nih satu lagi. Pak. Kita tahu berbisnis itu kadang-kadang bisa terlihat gampang, bisa juga terlihat sulit gitu. Di tengah persaingan yang banyak juga, mungkin sekarang Iqbal sudah punya usaha clothing, besok usaha orang akan ada lagi, dan itu akan menjadi, walaupun kita nggak menyebutnya sebagai saingan, minimal kompetitor sudah mulai banyak. Nah, bagaimana Iqbal sendiri nih secara pribadi sebagai founder untuk usaha ini menyikapi itu dengan kayak usaha gitu, agar ini bisa survive terus sampai kapan-kapan, lebih panjang lagi? Jadi sebenarnya Pak, dengan adanya kompetitor, dengan banyaknya kompetitor sekarang, itu kayak ngebuat kita lebih semangat ke depannya. Kita bisa lebih semangat berinovasi, lebih semangat untuk ngebuat kebijakan ke depan yang maksudnya yang bisa beda nih sama kompetitor. Terus juga kayak kolaborasi ya. Kayak kolaborasi sebenarnya penting juga nih Pak dalam menyikapi kompetitor tadi. Jadi kita jangan menganggap kompetitor itu lawan kita, tapi coba sama-sama kita kolaborasi. Karena kan dengan cara kita kolaborasi juga kita bertukaran market Pak ya. Yang kayak misal kayak kita kemarin yang kolaborasi sama brand Karawang. Itu kan yang orang Aceh yang belum tahu brand Karawang tadi kan jadi tahu. Begitu juga sebaliknya, mungkin lebih ke depan cara kita menyikapi kompetitor dengan cara kolaborasi Pak. Kolaborasi ya. Tetap menganggap mereka sebagai teman, berkolaborasi justru akan memperluas ruang lagi ya untuk bisa maju. Iqbal, terima kasih banyak sudah ngobrol lebih kurang 1 jam. Mudah-mudahan sukses terus untuk Kop'en dan juga Eternalnya, dan makin maju lagi bisnis-bisnis, dan sukses juga untuk pembukaan cabang baru dari Kop'en di kota lain ya, bukan di Banda Aceh. Teman-teman semua, itu tadi obrolan saya dengan Iqbal Muammar, salah seorang anak muda di kota Banda Aceh yang sudah membuktikan bahwasannya untuk berbisnis tidak perlu juga harus menunggu uang sampai dengan ratusan juta atau miliaran, tapi tekadnya untuk mengambil sedikit saja ruang, mengakuisisi marketplace, ternyata juga membuatnya menemukan tantangan baru dan bertemu dengan passionnya di dunia clothing. Bagi Anda yang ingin punya salah satu barangkali koleksi Kop'en seperti yang saya pakai sekarang ini, Anda tinggal datang di Jalan T. Iskandar di Lambu. Anda akan langsung bisa memilih yang Anda suka di Kop'en atau di toko Kop'en. Dan mudah-mudahan Anda juga terinspirasi untuk membuka bisnis-bisnis baru, atau barangkali hayalan Anda tentang bisnis yang belum bisa terwujud. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi bagi Anda. Terima kasih sudah menonton program Sebuku Inspiring Like a Book dengan tamu yang sangat inspiratif, Iqbal Muammar. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan sosok-sosok yang inspiratif lainnya di konten-konten berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.